Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapin hati yuk. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa hati kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan. Persembahan bukanlah persembahan jika tidak ada yang namanya pengorbanan. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan mereka yang penuh urapan yang dapat masuk dalam surga. Bukan juga mereka yang dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat. Bukan juga mereka yang memiliki otoritas. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah selama ini kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Yohanes 6 ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus berkata di ayat 41, Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan, ia tidak lapar lagi. Barang siapa minum air yang dari Tuhan, ia tidak haus lagi. Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal adalah satu-satunya syarat agar Bapak, Ibu, dan saya masuk ke rumah Bapa di surga. Hidup kekal ada di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa menerima Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum.
Ajari kami lebih dalam untuk menyelidiki setiap firman-firman yang Engkau berikan kepada kami, agar kami lebih jelas, agar kami tahu lebih dalam, lebih detail. Ajari kami Tuhan untuk memiliki roh yang peka, roh yang peka akan firman-firman-Mu. Ajari kami agar kami memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau belajar. Ajari kami kerendahan hati Tuhan. Hidup kekal hanya bisa diperoleh ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dan syarat yang lain adalah kemampuan Bapak, Ibu, dan saya, kemampuan hati Bapak, Ibu, dan saya untuk dapat melihat Yesus di dalam setiap perkara. Yesus mengajarkan kepada murid-murid ketika mereka bersama-sama dalam satu perahu di tengah badai, di tengah ombak yang besar. Murid-murid lebih fokus, lebih melihat ombak dan badai daripada melihat Yesus. Sehingga Yesus menegur mereka. Sama seperti ketika Tuhan membawa manusia berjalan-jalan di Taman Eden. Ular sudah ada di sana. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa Tuhan tidak memperingatkan manusia agar tidak jatuh dalam dosa? Karena ular ada di sana. Karena iblis dalam wujud ular ada di sana. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya pernah berpikir demikian. Tuhan mengajarkan kepada manusia agar manusia hanya berfokus kepada dirinya, bukan kepada masalahnya. Inilah yang mengawali pelajaran pada kitab Yohanes 6 ayat 40. Kemampuan hati untuk melihat anak, untuk melihat Yesus. Ketika badai datang, ketika angin besar datang, lihatlah Yesus ada di sana. Lihatlah Yesus ada di sana. Bahkan ketika Bapak Ibu dibawa ke dalam api, ke dalam api amarah, ke dalam api kehidupan, yang dapat membakar apapun siapapun yang berada di dekatnya, apalagi di dalamnya.
Tetapi Tuhan inginkan kita hanya berfokus kepada Yesus, sehingga malaikatnya berjalan-jalan, berkeliling bersama Bapak Ibu dan saya. Sebuah kuasa, otoritas yang murni yang Tuhan percayakan. Identitas Bapak Ibu sudah dipulihkan. Mengenal Dia dengan benar. Seperti seorang anak mengenal bapaknya. Bapak yang lemah lembut. Bapak yang selalu hadir. Bapak yang mengajari segala sesuatu. Jika ada di antara Bapak Ibu, jika ada di antara saudara-saudara yang pagi hari ini tiba-tiba teringat pada sosok bapaknya, punya kerinduan hati untuk dapat perlakuan yang baik dari bapaknya. Saya ingin punya papa yang lembut. Saya ingin punya papa yang baik. Papa yang menjaga. Papa yang melindungi. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara masih ada hati seperti itu, izinkan Bapak Sorgawi mengisi kekosongan karakter Bapak di dalam hidupmu. Ya. Pada pagi hari ini, izinkan Bapak Sorgawi mengisi kekosongan karakter Bapak itu. Atau mungkin bapaknya baik, tapi papa tidak pernah ada di rumah. Papa sibuk mencari nafkah. Tidak ada untuk Bapak Ibu. Sehingga anak-anak bertanya, "Pak, engkau di mana, Pak? Ma, engkau di mana?" Aku butuh papa dan mama. Aku butuh papa dan mama. Izinkan surga. Izinkan surga turun atasmu pada pagi hari ini. Yang memenuhi setiap kekosongan-kekosongan dalam hati. Mengisinya dengan kasih yang murni. Oh, Ramaya Rasikini Takaramu. Nana ya Ramaya Rasikini Takaramu. Ya Ramaya Rasikini Takaraya Rasi. Oke. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini rindu memiliki karakter papa yang seperti itu. Izinkan saya berdoa. Mungkin sebagai tindakan profetik Bapak Ibu dapat memegang dada Bapak Ibu. Tuhan, Engkau lihat putra dan putrimu. Engkau lihat Bapa, putra dan putrimu yang mengangkat tangan dan memegang dadanya. Suatu kerinduan untuk mengenal, untuk mendapatkan karakter Bapa. Karakter Bapa yang benar, karakter Bapa yang utuh di dalam kehidupan mereka. Bahkan bagian-bagian yang kosong, bagian-bagian masa lalu yang kosong,
bagian-bagian masa lalu, masa kanak-kanak yang ia nggak dapat maksimal dari seorang papanya. Bapa, Engkau Bapa yang selalu hadir. Bapa yang lemah lembut. Bapa yang gak pernah membeda-bedakan anak-anakmu. Bapa yang gak pernah pilih kasih. Bapa yang gak pernah melukai hati. Hadirlah. Hadirlah Bapa. Engkau lihat tangan yang terangkat. Engkau lihat Bapa tangan-tangan yang terangkat dan tangan-tangan yang memegang dada mereka. Mereka butuh Engkau. Mereka butuh gambaran yang benar tentang keadaan, tentang pribadi seorang Bapa yang benar. Pribadi yang hanya bisa didapatkan di dalam Yesus, di dalam Engkau Bapa Surgawi. Silakan. Silakan Bapa. Peluk putra dan putrimu. Mari Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan dan memegang dadanya, ikuti saya berdoa. Bapa, saya butuh Bapa. Mari masuk. Masuk ke dalam hatiku. Penuhi setiap bagian-bagian yang kosong. Bagian-bagian yang aku tidak dapatkan dari Papaku yang ada di bumi ini. Bapa, saya butuh Engkau Bapa. Peluk saya. Saya rindu. Rindu pelukan hangat seorang Papa. Penuhi hati saya saat ini. Penuhi hati saya dengan kasih-Mu. Sehingga pada pagi hari ini saya punya keberanian memanggil-Mu dengan kata Papa yang terkasih. Pa, peluk saya. Saat ini peluk saya. Saya perlu Papa. Silakan Bapak Surgawi, Engkau dengar apa yang putra dan putrimu katakan. Apa yang putra dan putrimu rindukan. Kehangatan. Kehangatan seorang Papa. Kehangatan seorang pribadi Papa. Buka hati. Buka hatimu. Izinkan Bapak Surgawi yang menggantikan setiap momen-momen yang terhilang. Izinkan roh itu, Bapak itu, Bapak Surgawi yang berbicara langsung ke dalam hati Bapak Ibu. Silakan terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir.
Saya mendapatkan gambaran ada seorang anak gadis yang sedang dipakaikan sebuah pita di rambutnya. Papanya memeluk dia dari belakang, memperbaiki rambutnya, merapikan rambutnya. Ia mendandani gadis kecil itu dengan pakaian putri. Dan gambaran yang lain saya melihat seorang pria yang saya duga itu adalah Bapa Surgawi memeluk putra dan putrinya dengan rasa rindu. Atau mungkin itu adalah pribadi Yesus yang mewakili Bapa Surgawi, yang memeluk Bapak Ibu, memeluk sahabat-sahabatnya. Terus rasakan kasihnya mengalir. Terus nikmati. Izinkan saya berdoa untuk Kak kerinduanmu kepada Papa pada pagi hari ini. Dipulihkan. Papa sudah sembuh di sana. Papa yang selalu berdoa untukmu. Bapa, izinkan saya berdoa, berbicara kepada papanya Kak. Bapak nggak perlu khawatir. Tuhan Yesus yang menjaga anakmu. Bapak nggak usah bersedih. Nggak usah menghakimi diri karena nggak menjaga putrinya yang terkasih. Lepaskan ikatan-ikatan itu, putuskan. Tuhan Yesus yang menjaga putrimu yang terkasih. Berjalanlah bersama malaikat surgawi ke tempat yang Allah Bapa sudah siapkan. Lepaskan beban di hatimu. Selamat jalan, Pak. Bapak Surgawi yang memeluk kamu. Bapak Surgawi pula yang memenuhi hati kamu. Tuhan, saya juga berdoa untuk Kak. Kiranya hati Kak
menjadi hati yang utuh. Walaupun ia sendiri di dunia ini. Orang tuamu yang ada di surga saat ini datang memeluk putrinya. Maafkan. Maafkan papa dan mamamu, Kak, yang tidak bisa menjagamu. Izinkan Bapa Surgawi dan Roh Kudus yang menggantikan posisi mereka. Memulihkan luka hatimu yang terpendam, yang selama ini engkau pendam, agar terlihat kuat di depan sesama, agar terlihat tegar di hadapan sesama. Ada kerapuhan di dalam hatimu. Bongkar itu. Izinkan Roh Kudus yang masuk, izinkan Roh Kudus yang menyelidiki isi hatimu yang terdalam. Izinkan surga yang mengisi hatimu. Katakan bersama saya, Kak, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Mari masuk, Tuhan. Masuk dalam hidupku. Melahirkan roh yang baru. Manusia rohani. Mungkin papa dan mamaku sudah kembali ke rumah Bapa Surgawi. Tetapi saya percaya Bapak Surgawi turun saat ini. Roh Kudus hadir saat ini. Memenuhi hati saya. Tinggal bersama-sama dengan saya. Sehingga hati yang rapuh ini dipulihkan, penuh dengan kasih Bapak Surgawi. Aku akan berdiri bagaikan seorang putri Bapak Surgawi. Roh Kudus akan ada bersama-sama denganku, berjalan bersama-sama denganku, yang selalu menghibur dan memeluk aku, seperti seorang mamah memeluk putrinya. Dan itu terjadi saat ini. Terjadi pemulihan saat ini. Yes. Terus mengalir. Terus buka hati. Mari Bapak Ibu, buka hati. Yang rindu sama mamanya. Mamanya sudah kembali ke rumah Bapak Surgawi. Rindu terhadap seorang mama. Hal yang sama. Roh Kudus yang turun. Dia adalah ibumu yang sejati, yang selalu ada, tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi ruang. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang memiliki hati yang mulai menuduh di dalam diri sendiri.
menuduh diri sendiri karena nggak mampu, karena nggak bisa berbuat yang terbaik buat mamahnya selama hidup. Hati yang menuduh, lepaskan, lepaskan, rilis, lepaskan. Penyesalan-penyesalan. Kenapa aku nggak ada buat mama saat mama masih hidup? Kenapa aku nggak bisa kasih yang terbaik? Lepaskan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan untuk dirimu. Papa dan mama yang sudah terlebih dahulu kembali kepada Bapa Surgawi. Doakan mereka agar mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, agar mereka juga boleh menerima keselamatan. Doakan mereka. Bertumbuhlah bersama Yesus, sehingga Bapak Ibu mengerti isi firman dengan benar. Sehingga kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Sehingga kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Ada kuasa, otoritas, kuasa otoritas yang datang pada pagi hari ini memenuhi hati, memenuhi hidup anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saya diberikan otoritasnya. Bukan hanya untuk memperlengkapi, tetapi untuk menuai jiwa-jiwa. Membawa lawatan kepada siapapun orang yang membutuhkan Tuhan. Membawa lawatan-lawatan Tuhan bagi mereka. Kegerakan itu sudah tiba. Sekaranglah waktunya. Nyalakan api Kristus di dalam hatimu. Nyalakan. Yes. Bakar hatimu dengan api Roh Kudus. Bakar hatimu dengan api yang dari surga, bukan dengan api asing. Katakan bersama-sama dengan saya. Inilah aku, Tuhan. Inilah aku, Tuhan. Generasi-generasi yang berjalan bersama-sama denganmu adalah generasi-generasi penakluk dunia. Bersamamu, Tuhan, kita akan taklukkan dunia ini bersama-sama dalam doa, kuasa, otoritas yang akan kami bawa dan yang akan kami persembahkan
di hadapan tahta-Mu yang kudus untuk selama-lamanya. Generasi ini adalah generasi penentu, di mana generasi-generasi yang akan datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berikan hatimu, berikan hatimu untuk setiap generasi-generasi yang Engkau temui. Karena Tuhan berkehendak di sana. Tuhan memberikan kepadamu otoritas dan kuasa, bukan untuk dirimu sendiri, tapi menuai jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning, sudah siap dituai. Adakah hati Bapak Ibu? Bakarlah hati itu. Bakarlah hati itu dengan api yang dari surga. Bakarlah hati itu agar Bapak Ibu memiliki mata yang memandang tuayan-tuayan. Tuhan ajari kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, Yesus. Hati yang berjalan dipimpin Roh-Mu. Hati untuk generasi kami dan hati untuk generasi di bawah kami. Ladang sudah menguning Bapak Ibu, sudah siap dituai. Tapi pekerja-pekerja masih sedikit. Mintalah, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan penuai-penuai itu. Ambillah cermin, bercerminlah, dan Bapak Ibu akan mendapatkan penuai-penuai itu di hadapan Bapak Ibu. Yes, kalian adalah orangnya yang Bapak utus. Yes. Tuhan, Engkau hadir pada pagi hari ini. Engkau yang selalu memenuhi hati kami. Engkau yang selalu memenuhi hati putra dan putri-Mu. Bahkan Engkau yang gak sabar. Setiap paginya Engkau yang selalu bersemangat untuk berjumpa dengan anak-anak Allah, untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih-Mu. Engkau sungguh baik. Jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, di Zoom meeting pada pagi hari ini, ataupun siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, yang punya masalah dengan pernafasan, punya masalah dengan tenggorokan, jadilah enteng, plong.
setiap cairan-cairan yang mengganggu jalannya pernafasan, setiap virus-virus yang mengganggu tubuh anak-anak Allah. Terurai. Aku perintahkan untuk terurai di alam energi dan keluar dengan cepat. Tubuh ini harus tahir. Allah berdiam di dalam tubuh ini. Allah berdiam di bait sucinya. Getaran suaranya membuat kegelapan tidak mampu memperlihatkan wajahnya. Sebuah otoritas, kuasa tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yang telinga kirinya bagian belakang suka ada rasa ngilu. Siapapun di antara Bapak Ibu yang belakang telinganya di bagian lehernya suka ada rasa ngilu, izinkan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi lagi kesembuhan pada pagi hari ini. Selalu begitu. Engkau Bapa yang selalu mendengar doa kami. Itu karena pikiran-pikiranmu, kekhawatiran-kekhawatiranmu. Siapakah di antara kita yang dengan khawatir dapat menambahkan sehasta pada perjalanannya, sehasta pada langkahnya? Burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di taman, Tuhan yang mendandani. Lepaskan kekhawatiran itu, beban pekerjaan itu, lepaskan. Sertakan Roh Kudus, sertakan Tuhan Yesus dalam setiap perkara. Mari kita belajar mengenal isi hati Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jika pada pagi hari ini di dalam tubuh Bapak Ibu seperti ada api yang terbakar, ada kehangatan, ada semangat untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tunggu terlebih dahulu. Persiapkan dirimu. Tuhan yang akan menentukan kapan waktunya Bapak Ibu bergerak. Tunduk sama otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus tunduk kepada otoritas di atasnya, yaitu Bapa Surgawi. Tunduk, dengarkan. Terjadi pemulihan. Ini waktumu Bapa. Ini waktumu Roh Kudus. Ini waktumu Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau.
dan menutup serapat-rapatnya untuk dunia ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa Surgawi, hanya Engkau Roh Kudus. Hati kami buka. Lepaskan luka hati. Lepaskan luka hati itu kepada teman. Ada di antara Bapak Ibu yang luka hati sama temannya. Belum beres, ayo beresin. Lepaskan. Fitnah-fitnah, perkataan-perkataan yang tidak benar, lepaskan. Yes, lepaskan, mengalir. Hanya hati nurani yang suci, hanya hati nurani yang terjaga untuk tetap murni, yang dapat mendengar suara Tuhan. Kekecewaan itu lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan, terlepas, aliran-aliran air hidup mengalir. Penuhi putra dan putrimu, penuhi kami semua. Yes, cuci lagi dengan air yang hidup sampai benar-benar tahir. Tuhan, kami butuh pundak-Mu untuk menangis, untuk bersandar. Kehadiran-Mu Tuhan menguatkan kami. Kehadiran-Mu Tuhan menguatkan jalan kami. Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, masalah-masalah kami terlepas. Beban-beban hidup kami terlepas. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima pembebasan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah kembali dimerdekakan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, dan ini ucapan syukur kami yang kami bawa, yang kami naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Siapapun yang keluar rumah pada hari ini, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Terhindar dari virus-virus, sakit penyakit, bakteri-bakteri, maupun terhindar dari roh-roh orang mati. Agar tubuh kita, tubuh Bapak Ibu dan saya terjaga hanya untuk kekudusan, hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Jadilah apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami menerimanya itu di dalam doa dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin, amin.